Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita dari kelompok 5 nih, kita bakal ngejelasin tentang interaksi ekonomi Islam di Eropa kuno. Simak videonya dengan baik ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi administratif. Administrasi didefinisikan sebagai proses organisasi yang memungkinkan alokasi kerja, tingkat sumber daya, dan organisasi. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada masa Mesir bersatu di bawah satu kepemimpinan, sistem administrasi, pembangunan yang kuat dan luas telah dimulai. Mereka melakukan sensus, pajak dimulai dikenakan, pasukan diperhatikan, dan lain-lain. Banyak perhitungan yang diperlakukan awal 3.500-an orang. Mesir selama Masehi mengembangkan sistem bilang untuk melakukan ini agar dapat dilakukan sebagai perhitungan dengan perkenalan simbol baru dari masa ke masa. Kontribusi pilot pada cabang eksekutif penting karena ia memasukkan tradisi melakukan dalam merumuskan model ide. Untuk mengendali sistem, pedomannya tentang manajemen rasional yang telah baik dilakukan di bawah ini. Membahaskan administrasi, teori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mawarni di sini akan menjelaskan tentang tradisi moral. Secara etimologis, moral berasal dari bahasa Latin mos, mores, yang berarti kebiasaan. Secara terminologis, moral berasal dari ajaran baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Ekonomi adalah ilmu yang terkait dengan kesejahteraan makhluk hidup, terutama manusia. Ekonomi merupakan pengetahuan mengenai perilaku dengan usaha manusia individu. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang perilaku manusia yang terkait dengan penggunaan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, serta melakukan distribusi untuk konsumsi. Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi dengan berpihakan dengan nilai-nilai etika dan agama sebagai sumber etika. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Analisis interaksi ekonomi. Pada abad ke-18, sistem global masyarakat Islam terbentuk. Masing-masing didasarkan pada interaksi institusi negara Islam, agama, dan institusi bersama di Timur Tengah dengan institusi sosial dan budaya lokal, yang masing-masing menghasilkan tipe masyarakat Islam yang berbeda. Pada abad ke-18 dan ke-19, kita melihat kemajuan yang paling luar biasa dalam organisasi-organisasi Eropa dan perbedaan yang luar biasa dalam tingkat kekayaan dan kekuasaan antara Eropa dan seluruh dunia. Kinerja ekonomi Eropa
berubah antara revolusi industri Inggris abad ke-18 dan ke-19 Prancis. Jerman dan negara-negara Eropa lainnya menciptakan pola birokrasi, organisasi ekonomi, dan berbagai teknologi baru. Sejarah pemikiran ekonomi diawali dari seorang pelopor sosialisme. Konsep ekonomi peristiwanya antara lain ajaran agama, asas hukum, etika, dan aturan moral. Tokoh perintis lain yaitu Plato, Aristoteles, Xenophon, dan Thomas Aquinas. Oke, untuk materi selanjutnya atau materi yang keempat yaitu materi tentang hukum Romawi dan teori pasar. Adapun sejarah mencatat evolusi hukum dan sejarah hukum kuno yang dikembangkan oleh Kekaisaran Bizantium dan Romawi. Dunia Islam yang cukup maju di dunia timur juga telah mengembangkan hukum yang diilhami oleh hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Diskursus mekanisme pasar dalam ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari paradigma ekonomi pasar. Seiring dengan perkembangan ekonomi sosial dan ekonomi kapitalis. Sekian. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah masuk materi terakhir nih, di mana materi terakhir ini membahas tentang uang dalam perekonomian. Apa sih uang dalam perekonomian? Uang adalah inovasi utama dalam peradaban ekonomi dunia. Posisi uang itu sangat strategis dalam sistem ekonomi dan sulit diganti dengan variabel lainnya. Uang dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi. Nah, ada nih beberapa fungsi uang dalam perekonomian, yaitu sebagai alat tukar-menukar atau alat perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau yang dinamakan dengan medium of exchange, satuan hitung atau unit of account, atau dapat menjadi pengukur kegiatan perekonomian, penyimpanan nilai atau store value. Selanjutnya, Mustafa Edwin itu bagiin fungsi uang itu jadi dua loh. Yang pertama yaitu pembakuan nilai atau standard of value. Yang kedua, pembakuan pembayaran pembayaran tangguh atau standard of different payment. Selanjutnya yaitu 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang. Nah, 5 tahapan itu, yang pertama yaitu tahap sebelum perdagangan barter, yang kedua tahap perdagangan barter, yang ketiga tahap uang barang atau commodity money, yang keempat tahap uang logam, yang kelima tahap uang kertas. Nah, selanjutnya fungsi dan tujuan kita memegang uang. Jadi, uang itu sebagai alat tukar-menukar atau medium of exchange. Uang sebagai satuan nilai atau measure of value. Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda atau standard of different payment. Selanjutnya, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan atau store of value dan store of wealth. Nah, itulah tadi materi terakhir dari kelompok 5. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, dan
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.